Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Albu Al-Fatah dan info sehat Mamu Bekam Salok. Kali ini kita membahas tentang hukum berbekam pada saat berpuasa. Ada dua pendapat, sebagian orang juga mengatakan bahwa orang yang membekam dan dibekam harus membatalkan puasa. Pendapat ini disandarkan kepada hadis-hadis sahih. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat, sebagian ulama mengatakan bahwasanya bolehnya berbekam pada saat berpuasa dan tidak membatalkan puasa. Pernyataan ini juga didukung oleh hadis-hadis sahih. Nah, berikut kita paparkan kepada sahabat semua hadis-hadis yang harus membatalkan puasa ketika kita berbekam. Hadis an Sauban an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aftarul hajim wal mahjum. Dari Sauban, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, orang yang membekam dan orang yang dibekam harus membatalkan puasa. Dari ditarik oleh Abu Daud, disahihkan oleh Imam Albani, nomor hadis 2369. Dan kemudian hadis dari Ibnu Majah juga berkata demikian, nomor hadis 1681, sahih li ghairihi. Kemudian nomor hadis dari Sunan Abu Daud pada bab orang yang berpuasa dibekam, nomor hadis 2371. Hadis ini juga mengatakan aftarul hajim wal mahjum, orang yang membekam dan orang yang dibekam harus membatalkan puasa. Nah, hadis ini sahih dikatakan oleh Imam Al-Albani. Dan kemudian berpuasa boleh berbekam, bahkan Nabi pun pernah melakukan berbekam. Pendapat ini juga didasarkan kepada hadis sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam tahtajama wa huwa shaimu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam pada saat beliau berpuasa. Ini ditakhrijkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 1836. Dan juga ada hadis dari Sahih Bukhari nomor hadis 5374 dan Muslim 2942, itu mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah berbekam di satu tempat yang disebut dengan Lahyu Jamal. Ketika itu beliau sedang mengalami sakit di bagian kepala. Padahal pada saat itu beliau sedang berikram. Nah, padahal ikram, ketika sedang berikram tidak dibolehkan mencukur rambut kepala. Nah, ini sekedar menggambarkan bahwasanya bekam mendapatkan prioritas, bahwasanya sesuatu itu yang awalnya hukumnya dilarang untuk melakukannya menjadi boleh karenanya. Nah, ini selanjutnya adalah hadis dari Al-Bukhari juga dalam kitab Permulaan Ilmu Wahyu pada bab hijama dan muntah bagi orang berpuasa, nomor hadis 1938. Juga mengatakan bahwa itu Nabi pernah berbekam pada saat berpuasa dan saat berikram. Nah, bagaimanakah pendapat ulama tentang hadis-hadis yang seolah-olah saling bertentangan ini? Nah, agar kita tidak melenceng dari ibadah yang diajarkan Rasulullah SAW, mari kita lihat pendapat. Kita cukupkan penjelasannya pada kitab Fathul Bari yang diuraikan oleh Ibnu Hajar Asqalani pada jilid 4 halaman 176 sampai 177. Nah, di sini Asy-Syafi'i berkata mengenai perbedaan hadis ini setelah mentakhrijh hadis orang yang membekam dan orang dibekam harus membatalkan puasa. Dan kemudian juga beliau mentakhrijh juga hadis dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW pernah berbekam pada saat berpuasa dan berikram. Nah, beliau mengatakan bahwasanya hadis yang dari Ibnu Abbas yang paling baik sanadnya. Kemudian Asy-Syafi'i berkata, beliau mengatakan bahwasanya sanad hadis Ibnu Abbas yang paling baik sanadnya. Kalaupun ada orang yang menghindarkan berbekam pada saat berpuasa, itu merupakan bentuk kehati-hatian. Namun analoginya, kata beliau, kembali lagi kepada hadis dari Ibnu Abbas yang membolehkan berbekam pada saat berpuasa. Begitulah, kata beliau, yang beliau dengar dari kalangan sahabat dan tabi'in dan para ulama, tidak perlu membatalkan puasa pada saat berbekam. Nah, kemudian sebagian ulama lain mentakwil hadis pembekam yang dibekam harus membatalkan puasa, itu lebih berpotensi dapat makan. Nah, berpotensi untuk makan. Dan kemudian takwil ini dikuatkan oleh Al-Baghawi di dalam kitab Syarhus Sunnah, bermakna bahwa pembekam yang dibekam harus membatalkan puasa itu bermakna adalah akan berpotensi untuk makan. Sehubungan dengan pembekam, karena dia berpotensi untuk menelan sebagian darah pasiennya karena menyedot
kok bekam itu saat menyedot darahnya. Dan kemudian adapun sehubungan dengan orang yang dibekam atau pasiennya berpotensi kekuatan tubuhnya menjadi melemah, maka inilah potensi untuk batalnya puasa. Dan kemudian hadis bahwa meminta hijamah pada Nabi SAW, meminta hijamah pada saat beliau berikram dan berpuasa, belum berbekam, maka ini tidak dilakukan lagi. Hadis ini merupakan hadis sahih. Kemudian Ibnu Abdul Bar dan lainnya mengatakan, di sini terkandung dalil bahwa hadis pembekam dan yang dibekam membatalkan puasa, hukumnya menjadi mansukh atau menjadi terhapus dan tidak berlaku lagi. Walau bisawab dari Membekam Solo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.